Udah ketutupan payung. Keluarga, monggo. Oke. Naik tangga 1000 guys. Udah meler-meler ini. Tangga 999 guys. Belum naik. Tapi turunnya nggak lewat sini. Allah menciptakan manusia dan manusia menciptakan ini. Buset. Semen waktu restorasi kedua kali 45 tahun yang lalu. Jadi ditambah semen agar ketika hujan air tidak masuk ke dalam candi. Yang putih-putih ini dimakan bakteri-bakteri atau virus-virus yang menempel di candi. Ketika hujan batunya basah, lembab, banyak lumut. Di dalam lumut banyak mikroorganisme yang memakan batu. Kemudian yang kuning itu tidak asli. Ini dilapisi warna kuning namanya oper, terbuat dari tanah liat yang dicampur dengan getah pohon. Mohon maaf ya, ini satu dewa, ini menggambarkan dewa dewi. Satu dewa diapit dua dewi, dewa juga poligami. Nah, itu banyak kepala nggak ada. Ya. Mana? Karena itu akibat gempa. Gempanya berkali-kali, tidak sekali dua kali. Yang terakhir 2006, tapi masih aman, bersyukur masih aman. 2006. Yang paling parah 1000 tahun yang lalu. Jadi ketika gempa bumi, hampir semua batu, hampir semua patung itu roboh total, kemudian lehernya patah. Ya, monggo ke sini. Dari pojok depan sana, dari pojok depan ke pojok belakang sana ada 123 meter. Jadi 123 meter kali 123. Kenapanya angka 123? Angka 1 melambangkan Tuhan yang Maha Esa. Angka 2 melambangkan manusia suci seperti Rasul, seperti Nabi. Karena Siddhartha Gautama lahir sebelum Nabi Isa atau Yesus. Nomor 3 melambangkan pemimpin agama Buddha, namanya itu semacam Brahmana atau biksu. Ya. Nah, ini angka 0 melambangkan alam hampa atau alam surga atau alam nirwana. So yang di puncak sana itu namanya alam nirwana, alam surga. Kalau orang Hindu namanya moksa, orang Islam namanya jannah. Jadi setiap agama punya diksi terminologi yang berbeda-beda. Jadi waktu restorasi kedua, pemerintah dan sepakat mempertahankan originalitas. Jadi semuanya masih asli. Patung Buddha dan relief asli. Kecuali batu-batu yang ada titik putih ini. Ini baru, ini KW nih, yang ori sebelah sini tuh ori. KW. Ya KW, yang ada titik putih itu. Apakah boleh disentuh? Ya, jadi ketika gempa pada tahun 1006, 1000 tahun yang lalu gempa bumi Gunung Merapi yang disebut gempa bumi Mahapralaya, hampir semua patung itu batu-batu di atas dinding roboh total, kemudian lehernya patah. Kenapa hanya lehernya? Karena diameternya kecil, termasuk tangan kanannya. Nah, sementara orang Hindu, orang Buddha, orang Hindu yang bangun cari Prambanan, ya, orang Hindu mereka pergi ke arah timur, maka di Jawa Timur ada kerajaan Hindu namanya Majapahit. Nah, sekarang tinggal di Gunung Bromo. Maka di Gunung Bromo itu banyak orang Hindu. Mohon maaf, namanya suku Tengger. Dan mereka mohon maaf sekali tidak punya kasta. Ya, tidak ada kasta, sangat beda dengan di Hindu di Bali. Kalau di sana tuh orang Tengger tidak ada kasta sama sekali. Sementara orang Buddha mereka menyebar.
Yang paling dekat daerah Temanggung. Desa Kaloran itu namanya Desa Kaloran Temanggung, itu 90% beragama Buddha. Ada yang ke Cilacap, ada ke Kulon Progo dan sebagainya. Molasa itu di sekitar Yogyakarta tidak ada lagi komunitas Hindu Buddha, kemudian dilupakan pemeluk agama Buddha dan ini tidak ada lagi digunakan ibadah. Nah ini tertutup oleh abu, tertutup oleh tanah dalam keadaan rusak porak-poranda. Ratusan tahun lamanya tidak digunakan ibadah, dalam keadaan terbengkelai. Kemudian tidak ada komunitas Hindu Buddha. Akhir abad 12 datanglah komunitas Islam ke Pulau Jawa ini, kemudian berkembang pesat. Nah orang Islam setiap pagi datang ke sini untuk apa semacam bersih-bersih batu, membersihkan patung-patung. Tapi petang hari mereka datang ke sini untuk sesaji, untuk semedi. Karena mohon maaf sekali ya, orang Islam dulu kan pengaruh Hinduisme, Buddhisme, animisme kental sekali. Bahkan sekarang pun di lereng-lereng pegunungan itu banyak orang animis di sana. Orang animis, mereka ya kepercayaan lokal, animisme. Walaupun mereka ada sebagian juga sarjana. Gitu. Nah ini mohon maaf, ini totalan air, pancuran air. Jadi ketika hujan airnya keluar. Totalnya ada 100 buah talang air, pancuran air sebelah sini, pojok sana. Total 100 buah. Nah batunya kurang lebih 2 juta blok batu, 2 juta. Itu diangkut menggunakan transportasi gajah. Dari belah timur Candi, kurang lebih 1 kilo ada sungai, Sungai Progo. Nah sebelah selatan Candi kurang lebih 700 meter ada sungai. Barat tadi 2 kilo ada sungai, yang terakhir 3 kilo utara tadi ada sungai. Jadi dikelilingi sungai, agar mereka lebih mudah mengambil batu sungai. Ini batunya batu sungai, 2 juta blok batu, namanya batu andesit. Kalau batu sungai, batu andesit itu lebih empuk, lebih lunak. Beda dengan batu namanya yang keluar dari gunung itu, pegunungan itu, namanya basal. Karena pori-porinya, boleh kan nggak ada, kalau pori-porinya banyak. Jadi repotnya ketika hujan itu air hujan mengandung garam. Air mengandung garam itu menutup pori-pori batu. Ia membuat cepat rusak. Di sisi lain Pak, kita setelah hujan langsung disemprot. Harapannya kalau malam hari hujan, kita kan orang nggak kerja, cuma security. Itu bahkan setiap hari Senin itu ditutup total untuk pengunjung, ditutup total. Ini dibersihkan menggunakan minyak atsiri. Ya, ketika pembersihan candi menggunakan minyak atsiri atau air jahe. Jadi jahe itu ditumbuk, kemudian direbus, airnya disaring, masukkan ke semprotan. Jadi untuk mencegah pertumbuhan lumut jahe itu. Kan satu hemat, kedua alami, ketiga memberdayakan warga penanam jahe. Sama ini sendiri, ini tuh talang air, pancuran air ini. Ya ketika pembangunan tanpa semen tuh, tanpa sat perekat, tuh, tanpa semen sama sekali. Nah ini dari gimana? Tidak apa-apa. Nah dari bawah sini sampai puncak ada 10 tingkatan, 10. Maka dalam bahasa Sanskerta namanya dasa bumi bodhisattva. Dasa itu 10 bumi kosmologi atau tentang alam kosmo gitu ya. Jadi 10 tingkatannya dibagi 3 bagian. Paling atas namanya arupadatu nirwana, surga. Yang tengah itu rupadatu dunia wujud, dunia nyata. Yang paling bawah namanya kamadatu, itu dunia namanya hukum sebab akibat nafsu duniawi, kama ya. Ini ketika restorasi pertama kali 100 tahun yang lalu, warga sekitar Borobudur menanam pohon itu. Ya, menanam pohon yang hitam-hitam, yang besar-besar itu sekitar umurnya 100 tahun yang lalu, itu ditanam agar tidak terjadi longsor. Ya, kartu kedua untuk mencegah, untuk menahan jangan sampai terjadi angin puting beliung. Kalau ada angin puting beliung, batu-batunya itu bisa roboh karena pembangunan tanpa semen. Batunya ditata, disusun seperti itu, hanya ditata dan disusun, ditumpuk-tumpuk saja tanpa sat perekat. Dulu ketika pembangunan kan belum ada kertas. Semua cerita Ditulis di itu batu. ditulis batunya prasasti seperti itu. Tuh. Batunya besar-besar itu prasastinya. Yang ya jarak 100 meter dari sini kelihatan batu besar itu. Batunya besar-besar, jaraknya kurang lebih 100 meter dari sini. Itu belah sana tuh. Dulu batunya yang prasasti-prasasti itu ditemukan warga Borobudur banyak sekali. Tapi sebagian mohon maaf ketika penjajahan Belanda diambil Belanda.
termasuk pada tahun 1891, 132 tahun yang lalu, kurang lebih 247 kepala patung Buddha diambil oleh warga Belanda, dikirim ke negeri Thailand 1891. Nah, sampai sekarang berada di Museum Thailand. Pemerintah dan UNESCO meminta pemerintah untuk mengembalikan, tapi tidak dikembalikan. Nah, sekarang pemerintah, mohon maaf ya, mempertahankan originalitas, jadi masih asli. Kita tidak membuat yang baru. Semua patung, semua relief itu asli. Ini Borobudur ya. Start Borobudur. Kenapa Borobudur dibangun di sini? Karena satu, pusat masyarakat agama Buddha. Secara demografis ini pusat masyarakat Buddha. Secara geografis dikelilingi gunung dan pegunungan. Ada dua gunung sebelah timur Merapi Merbabu, sebelah utara Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Sebelah sana Gunung Menoreh, pegunungan Menoreh tuh kelihatan. Dan juga dikelilingi sungai. Jadi secara geografis sungai juga ada gunung. Di sisi dulu sebelum Candi Borobudur dibangun, sekitar Borobudur ada Danau Purba. Atau jadi ketika gempa terjadi letusan Gunung Merapi, termasuk erupsi Gunung Merapi, itu danau mengering, terbentuklah suatu hutan berantara. Ya, hutan berantara, kemudian datanglah komunitas Islam. Buddha. Nah, orang-orang Buddha mereka datangnya dari kerajaan Sriwijaya Palembang yang mulai abad 5. Belanda tuh banyak sekali tahun pengunjung nggak bisa naik. Tapi aku berarti laki dulu zaman sekarang naik ke atas. Oh, ikut sama bapaknya. Dia nggak bilang. Nah, ini candinya Candi Borobudur, tapi secara arsitektur ini perpaduan antara Hindu Buddha. Yang ini Hindu ini. Ini Hindu. Ini arsitektur agama Hindu. Mohon maaf, di Bali kan banyak pura bentuknya seperti itu. Nah, pura-pura. Nah, ini namanya Kinara dan Kinari. Kinara laki-laki, Kinari perempuan, itu setengah manusia, setengah burung. Ya, ini Hindu juga. Ini satu blok, ini satu relief ini. Ada 1460 relief. Jadi sebelum relief itu dipahat, batunya ditata, disusun, ditumbuk seperti ini. Setelah ditata, disusun, ditumbuk, kemudian dibuat desain, dibuat gambar. Proses terakhir ada pemahatan. Proses terakhir. Ada 1460, yang 120 yang atas ini. Ini cerita daripada biografi Buddha Siddhartha Gautama, pendiri, penemu, pencetus agama Buddha, yang lahir pada tahun 563 sebelum Masehi. Ini waktu restorasi kedua, mulai 1973 sampai 83, semua batu dibongkar, diambil. Kemudian warga membersihkan, sebelum dipasang ditata lagi. UNESCO meminta warga untuk memasang timah. Ini timah putih ini. Ini bukan ketika hujan jangan sampai air masuk ke dalam candi. Kalau air hujan masuk ke dalam candi lewat celah-celah batu, nanti batu di dalam candi itu lebih berat, amblesnya lebih cepat. Gitu. Karena di sisi lain itu mengandung asam, asamnya tinggi air hujan. Nah, ini dulu dindingnya dulu tuh lebih tinggi, posisinya seperti itu. Kan akibat gempa bumi berkali-kali, itu dindingnya roboh, jatuh dindingnya posisinya. Aslinya seperti itu. Ya, ini yang kuning juga nggak asli itu, dilapisi warna kuning itu, namanya oker. Nah, ini dalam candi tidak ada ruangan, tapi ada bukit kecil. Jadi ketika pembangunan Candi Borobudur, batunya ditata dan disusun di atas bukit. Maka arti kata Borobudur yaitu candi di atas bukit. Candi di atas bukit. Maka saudara-saudara kita yang beragama Buddha ibadah di sini, mereka ibadahnya di luar. Mereka harus keliling dari kiri ke kanan searah jarum jam, itu step level 3 kali. Jadi keliling tiga kali stop level, kemudian sampai ke puncak, kurang lebih 30 kali, ada 10 tingkatan. Sampai ke puncak mereka meditasi. Maka
bulan suci Waisak itu kan orang-orang Buddha berkumpul di Boro untuk ibadah di sini. Walaupun setiap pagi mulai jam setengah 7 sampai jam 9, candi ini masih digunakan ibadah. Jam setengah 7 sampai jam 9. Maka sekarang tidak ada program sunrise lagi, tidak ada matahari terbit sekarang di sini. Nah, ini dibuka jam 9 untuk umum. Jadi jam setengah 7 sampai jam 9 untuk ibadah, mulai jam 9 dibuka untuk umum, untuk wisata. Ciri khas spesifik, ciri khas bangunan agama Hindu. Ciri khas bangunan agama Hindu seperti ini. Mohon maaf ya di Bali untuk itu. Karena Siddhartha Gautama pendiri penemu agama Buddha berasal dari keluarga Hindu. Jadi sebelum Siddhartha Gautama lahir, saat itu belum ada agama Buddha. Maka Siddhartha Gautama berasal dari keluarga Hindu dan dia meditasi di dalam candi Hindu. Bahkan Siddhartha Gautama belajar tentang falsafah agama Buddha kepada namanya Brahmana atau resi-resi itu. Di dalam Candi Borobudur itu ada 505 patung Buddha, 505. Dari 505 patung Buddha itu ada 6 posisi tangan. Sekarang berada di barat candi. Semua patung Buddha berada di barat candi. Posisi tangannya sama seperti itu. Meditasi itu. Ya, tuh. Karena mulai sore hari jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 malam, ketika orang lain sudah tidur, Buddha bisa fokus, bisa konsentrasi, meditasi. Jadi kalau orang bisa, mohon maaf, melakukan sesuatu, meditasi, ibadah dan sebagainya itu bisa fokus pada saat malam hari. Jadi, karena tidak banyak suara yang mengganggu, kira-kira begitu ya. Nah ini Borobudur, ini arsitektur agama Buddha. Ini Buddha, kalau itu Hindu. Karena satu, Buddha berasal dari keluarga Hindu, kedua, Buddhisme di Jawa itu pengaruh agama Hindu karena ini Mahayana, datangnya dari India. Yang ketiga, arsitek Candi Borobudur namanya Gunadarma. Dia dan pengikutnya pergi ke India untuk belajar bagaimana membangun candi. Nah pada itu di India 1300 yang lalu ada perguruan tinggi namanya perguruan tinggi Nalanda. Jadi arsitek Borobudur pergi ke India belajar di Nalanda. Mereka belajar tentang arsitektur, belajar tentang arkeologi, belajar tentang agama Buddha, belajar tentang biografi Buddha dan reinkarnasi Buddha dan sebagainya. Setelah pulang ke Jawa mereka membangun candi dan mereka menghormati para arsitek mereka, orang-orang India, karena mereka beragama Hindu. Kemudian mereka membuat kombinasi antara Buddha dan Hindu. Baru tingkat kedua loh. Ya, tingkat kedua ini. Ada hebat dia. Ini makan dia. Ada 10. Itu batuan kecil deh, Pak. Dari sini ke sini 3 cm itu lebih tuh. Oh iya. Ya kan? Sini ambil sini.
Ini hasil berapa? Dari sini ke sini betul serap. Sekitar 7 cm, 7-8 cm kan? Ini kurang. Nah, mohon maaf ya. Ini dari sini ke sini kurang 7-8 cm. Yang sini lebih rendah ini. Mungkin sekitar 3-4 cm. Maka ini ambles. Ya kan? Sana di pinggir lagi sana tuh. Oh iya. Ya kan? Miring ke arah mana? Miring ke arah barat. Sebelah sini miring. Iya. Nah, kalau yang pondasi itu miring sebelah sana. Yang pondasi sana. Jadi posisi tadinya begini, itu miringnya begini. Tenggelam, ambles dan miring. Tadinya. Kalau yang pondasi itu miringnya sebelah sana. Kalau ini miringnya sebelah sini. Yang pondasi miringnya sebelah sini. Kalau yang ini pasti gini. Berarti nanti lama-lama kebelah. Iya betul. Remote gitu. Ini dilematis aturan ini Pak. Di sisi lain ini tadi tambah bersih, tambah bagus. Tapi di sisi lain kalau musim ramai banyak pengunjung nggak dapat tiket, mereka komplainnya juga parah. Orang Eropa datang sini penerbangan 18 jam, 5 jam sampai nggak dapat tiket itu komplainnya juga parah. Di sisi lain secara ekonomi, secara finansial, pelaku industri pariwisata juga banyak yang kosong penginapan itu. Sebenarnya aturan tidak ada yang perfect ya, nggak ada yang sempurna ya. Jadi aturannya ada positif, ada negatifnya. Nah, ketika musim ini musim banyak pengunjung yang nggak dapat tiket juga komplain parah. Tapi gimana ini aturan dari pemerintah gitu ya. Ya kita tetap melestarikan Candi Borobudur sebaik mungkin. Tapi memang kadang-kadang harus ada yang tidak diuntungkan lah, khusus ekonomi. Apalagi perdagangan juga sekarang dipindah gitu. Sehari dapat 10.000, 5.000 sehari. Ngeri juga itu. Nah, kita foto dari sini bagus, pemandangan bagus, foto dari sini. Ambilnya dari sini. Ambilnya dari sini bagus tuh. Jadi ambilnya dari sini, ambil fotonya. Berdiri sebelah sini. Silakan monggo. Satu keluarga monggo saya bantu. Monggo, sebelah sini. Ya, monggo nang saya maaf ya. Sebelah sini. Ya, monggo. Geser ke kanan gitu ya, monggo sebelah sini. Sebelah sini ya, monggo. Satu langkah lagi ke kanan. Oke. Ini aduh, sebentar belakang ada payung itu. Hotel aman jiwa. Kalau dompetnya tebal, jiwanya aman. Enggak juga. Aman. Kalau dompetnya kosong, tambah pumet lagi loh. Tutup kulit pohon. Mau naik? Karena kan pawon ya. Kan penunjukan cuma. Tapi kayaknya nggak boleh. Ini. Hansuri. Nah, kalau Candi Pawon jalannya 1 km dari timur, yang terakhir Candi Mendut. Jadi Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Borobudur membentuk garis lurus, garis linier. Nah, soalnya nggak tertutup oleh pohon-pohon itu. Turun nanti keliling. Benar. Namanya stupa, masing-masing stupa ada patungnya ya, masing-masing stupanya ada patungnya. Dari bawah sampai puncak totalnya aslinya ada 73 ya, dari bawah sini ke puncak ada 73 patung Buddha stupa. Ini yang dibuka, sengaja dibuka oleh orang Belanda, namanya Stefan Erck, orang arsitek Belanda. Dibuka oleh orang Belanda bernama Stefan Erck. Ada 2 sengaja dibuka, satu yang barang satu. Nanti kita turun.
Mandi, bermain. Tahu mandi. Yes. There is no big mouth. Ya. Satu dua. Io scendo, io scendo qua. Dove scendi, scusa? È più avanti, no? Eccola, sta qua. So usually we should like turn around like Enggak. Ini yang salah satu dibuka oleh orang Belanda. 7 times. Jadi kan aslinya, mohon maaf ya, aslinya itu tanpa semen seperti ini, tapi tambah semen waktu restorasi kedua. Jadi tambah semen agar air hujan tidak masuk ke dalam candi. Kalau Mas hati-hati Bi, belakangmu Bi. apabila di dalam candi itu lebih berat, tambahnya lebih cepat. Kalau itu, mohon maaf ya, itu yang bentuknya candi, itu bukan candi tapi buktel. Itu yang hitam itu bentuknya tertutup. Nggak ada pagarnya. Gimana? Mau keliling lagi? Enggak? Yuk, Mau keliling foto-foto lagi? itu yang biasa orang di ini nih, Oh, Pak. sekarang nggak boleh lagi. Oh, nggak boleh lagi. Jadi orang itu satu hanya mitos. Kedua, kalau orang semakin banyak merogoh muka itu hasilnya ini jadi aus. Oh, Ya, jadi aus. Katanya. They're not allowed to make it anymore. No, because it makes it. Yeah. Ya, mau keliling lagi, foto-foto. Sudah sampai. Sudah panas. Ruin. Sudah cukup? Panas? Mau keliling lagi? Keliling lagi puncak ya? Iya. Sudah cukup. Ini masih ada waktu lagi, nggak apa-apa. Asik mau turun nggak apa-apa saja nih. Ya? Mau turun nggak apa-apa, karena yang lain nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan monggo. Ini. Terima kasih. Iya, monggo Pak. Oh, monggo. nggak bisa naik lagi, Pak. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ini khusus ibadah. Oh, iya, iya. Ya, ini khusus ibadah. Jadi kalau di sini itu khusus ibadah orang-orang Buddha. Gitu. Oh iya. Oke, kalau mau turun sebelah sini, waktunya nggak apa-apa, masih ada waktu. Mau turun? Turun lo, aku capek. Terima kasih. Iya, monggo. Ya. Mau keliling lagi? Ya, ya, bersama-sama.